Di, di halaman berapa nih? 30. Di halaman 30 di situ ada yang namanya framework. Jadi kita bekerja berdasarkan framework. Yang pertama adalah value chain analysis, PCA. Lihat ya. Terus masuk kepada TIROKA. TIROKA itu adalah Tangible Intangible Resource Organization Capability Analysis. Ya, di situ dia masuk. Terus analisis lingkungan internal, kita masuk ke analisis lingkungan internal dulu. Di situ ada M. M itu adalah marketing, F itu adalah finance, O itu adalah operation, HR itu adalah human resource. IFAS itu adalah internal factor analysis. Nah, biasanya kita akan berbicara IFAS sama EFAS. IFAS itu internal factor analysis. Kalau EFAS itu adalah external factor analysis. Nanti di analisanya itu, jadi gini, eh, tiba-tiba pelatih itu bisa jadi hebat nggak? Menurut kamu? Enggak, Pak. Nggak kan? Dia harus punya pakemnya dulu kan? Pakemnya itu adalah frameworknya dulu. Nah, di dalam frameworknya itu, dia harus taruh orang-orang yang kompeten di dalam hal itu. Nah, gini, di sini ada beberapa mahasiswa ya, yang dia hobinya misalnya belajar. Ada mahasiswa yang hobinya dia sosialisasi. Ada mahasiswa yang hobinya macam-macam. Nah, kita bisa bikin ini ke dalam suatu sistem. Jadi gini, kamu pernah lihat orang main band nggak? Pernah, Pak. Pernah ya? Kalau orang main band, semuanya bisa ngelit semua nggak? Ah, gue pengen gitar doang kedengeran. Atau drum doang kedengeran. Atau vokal doang kelihatan. Mungkin nggak kayak gitu? Iya, Kalau di Pak. main band itu ada yang namanya ego. Ya, jadi egonya itu gimana dia main band gitu ya. Pada saat dia main band, ya, dia keluarkan suatu ego. Nah, egonya ini kadangkala bisa merusak ritme dari band tersebut. Kebayang nggak? Kemarin yang apa? PT Yihong. Pernah dengar nggak PT Yihong? Dia mem-PHK 1.126 karyawannya dikarenakan 3 orang dipecat. Akhirnya kejadiannya apa? Rusak nggak ritmenya? Perusahaan rugi, akhirnya dia pecat semua. Gitu ya. Ini adalah dari salah satu apa di manajemen strategik. Oke, saya akan bukakan dulu di sini. Bentar ya, saya akan cari dulu ya. Di bentar ya.
Oke, kita lihat di sini ada PDF-nya. Ini ya, kita lihat di sini ya, VCS sama Tiroka gitu ya. Kelihatan, mahasiswa? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Kelihatan. Pak. Nah, fungsi kalian adalah mencari ini semua, manajemen, financial, operation, dan HR ini di eh, dari laporan keuangan mereka. Jelas nggak? Nanti dia akan bercerita masalahnya apa aja yang ada di situ. Saya kan, nah contoh kayak gini nih. Ini dia ada sebentar. Nih, Tiroka. Sumber daya, tangible resource, sumber daya nyata, sejumlah aset yang dapat mudah diidentifikasi. Seperti sumber daya keuangan. Kamu udah bikin kemarin nih, ya, sumber daya keuangannya. Terus sumber daya fisiknya kamu belum ada, sumber daya teknologi juga belum ada. Ini yang perlu kamu cari di laporan keuangan, terus sumber daya organisasi. Oke? Nah, ini semuanya contoh yang ada di sini, yang ada di sini. Ini kan kita buat yang kayak gini kan? Ini yang kayak gini kan? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kita buat yang kayak di sini, kita mengisi ini yang kita sebut dengan namanya framework. Di buku kamu udah ada yang namanya framework. Jelas ya? Di buku kamu itu udah ada yang namanya framework. Framework ini harus kita isi. Gunanya untuk apa? Jadi gini, kalau orang mau melihat peta badan manusia, kita lihat peta badan manusia. Peta badan manusia. Oh, nggak ada ya? Bentar. Kita lihat di sini kalau kita mau ngelihat peta badan manusia ya. Ih, oh nggak ada sih. Anatomi tubuh mungkin, Pak. Anatomi tubuh manusia ya. Iya. Anatomi tubuh manusia lengkap gitu ya. Lengkap. Nah, ini dia. Ada foto anatomi tubuh manusia. Nah, pada saat melihat foto anatomi tubuh manusia ini, kamu akan melihat di mana dia sakitnya. Jadi kalau misalnya kamu lihat tubuh manusia ini sakitnya di tangan, berarti kamu ngelihat di tangannya ini. Nah, yang ini, yang ini kita bisa melihat posisinya yang sakit itu ada di mana melalui framework yang ada di sini, gitu ya. Kemarin di laporan keuangan, di laporan keuangan, eh, jadi gini, suatu perusahaan itu sungguh complicated. Artinya dia harus bisa sinergi dengan departemen lain. Contohnya begini, ada orang bagus di departemen produksi, marketingnya nggak jalan. Nah, marketingnya nggak jalan, berarti produksinya bisa terhambat. Kebayang ya? Ini ini akan menjadi suatu masalah besar nantinya di dalam suatu perusahaan. Jadi kita harus melihat berdasarkan framework yang ada. Sakitnya ada di mana, di situ kita betulin. Di bisnis digital, kita selalu berbicara masalahnya dengan framework. Framework. Kita terus berbicara masalah framework. Sakitnya di mana nih? Di bagian IT-nya. IT-nya yang kita adjustment. Nah, begini. Ada suatu perusahaan besar yang namanya Samsung. Ya, Samsung itu dulu tidak dipandang oleh orang karena buatan Korea. Orang memandang itu adalah Sony, perusahaan Jepang. Ya, perusahaan Jepang itu terkenal dengan bagusnya daya tahan lamanya barang tersebut. Ya, di perusahaan Jepang dia selalu melakukan improvement, 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 improvement.
ya, datang yang namanya Samsung dari Korea, ya. Terus Samsung ini dia bisa naik ke posisi penting dikarenakan apa? Dia mengetahui di framework ini, kalau misalnya saya lemah di sesuatu, saya harus menguatkan sesuatu. Dia bilang begini, di perusahaan-perusahaan Jepang, orang semakin lama, dia akan memegang jabatannya semakin tinggi, ya kan? Kamu lihat, direktur-direktur di perusahaan Jepang itu rata-rata udah tua, udah di atas 45, udah di atas 50. Nah, kejadiannya apa? Dia tidak mempunyai suatu kapabilitas untuk melihat masa depan, ya. Maka itu digantilah sama si Samsung ini. Dia tidak mau CEO-nya itu, direksinya itu orang tua. Karena apa? Karena orang tua ini lambat untuk mencapai suatu keputusan. Ini sangat berat nih. Di dalam suatu perusahaan, kalau dia lambat untuk mencapai suatu keputusan. Akhirnya, Samsung dia mempekerjakan CEO di bawah 40 tahun. Wah, ini kejadiannya CEO di bawah 40 tahun. Dia bilang anak kemarin sore menjadi suatu jabatan CEO. CEO itu sangat tinggi di suatu perusahaan. Ini mencambuk si Samsung untuk berkreasi lebih bagus lagi. Di sini dia mempunyai waktu dulu Samsung ini mempunyai masalah di human resource-nya dia, di M-nya ini. Di SR-nya ini, di SR. Di operation otomatis dia bagus. Dia mempunyai kekuatan yang sangat besar si Samsung ini, ya kan? Tetapi dia tidak didukung oleh kekuatan-kekuatan lainnya. Sehingga pada saat dia melakukan operation marketing, dia tidak bisa jualan. Kebayang nggak? Ini sama percis sama tubuh Anda. Salah satu bagian dari tubuh Anda rusak, maka Anda akan sakit. Pada saat Anda sakit, Anda tidak bisa melakukan suatu pekerjaan apapun. Kebayang ya? Contoh gini, suatu saat tangan Anda kemasukan duri, masuk duri gitu. Duri itu kecil, nggak ada masalahnya. Masuk duri, badan Anda meriang, Anda nggak masuk kelas. Itu proses produksinya jadi terganggu. Kebayang nggak? Ini yang kita sebut frameworknya. Di sini mahasiswa harus menyelesaikan ini. Di IFAS, EVAS. Setelah itu nanti baru kita melakukan strategi. Kita lihat dulu kondisi dalam diri kita, terus baru kita melakukan strategi. Nah, begini deh. Strategi ini cukup lumayan asik ya. Kenapa kita bilang strategi ini asik? Coba Anda bayangkan, Anda tidak mempunyai kemampuan mengangkat beban 25 kilogram. Nggak bisa nih ngangkat beban 25 kilogram. Nggak kuat, Anda nggak kuat. Iya kan? Tetapi Anda harus bisa memindahkan beban itu 25 kilogram itu jalan untuk keberhasilan Anda. Bagaimana Anda melakukannya? Strategi apa yang Anda harus lakukan? Itu nanti ada strategi growth, ada strategi retrenchment, ada strategi turn back, ada 10 strategi yang Anda harus lakukan berdasarkan kekuatan Anda. Anda tidak bisa bekerja sendiri. Karena kenapa? Pertanyaannya, Anda belum bekerja. Maka itu strategic management ini kalau misalnya udah udah mendarah daging, nanti pada saat Anda bekerja, Anda udah tahu nih. Oh, kelemahan saya di sini, kekuatan saya di sini. Saya perlu bantuan di sini. Saya harus mengejar ini. Kita mempunyai KPI ini, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak sejauh ini? Jelas nggak? Jelas, Pak. Ya. Nah, ini nantinya akan berpengaruh, akan berpengaruh
kepada performance yang ada ini. Terus kedua, bagaimana Anda mendapatkan data-data ini, data marketing? Anda udah punya laporan keuangan belum? Sudah, Pak. Sekarang Anda buka laporan keuangannya. Udah? Laporan keuangan, misalnya gini ya, laporan keuangan. Laporan keuangan Bank Mandiri gitu ya. Report gitu ya. Ya, Indonesian gitu ya. Udah ya. Control F, marketing. Kelihatan nggak tuh? Wis. Ini yang pertama, marketing. Ini yang kedua, marketing. Kelihatan? Ini yang ketiga. Nah, ini dia. Oh, ini dia. Kata-kata inilah yang nantinya Anda harus telaah. Misalnya gini, bisnis treasury bank dikelola oleh grup treasury yang didukung oleh 9 regional treasury marketing. Kelihatan nggak di sini? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ini harus Anda terjemahkan di marketingnya. Terus misalnya HR, human resource, ini juga harus Anda terjemahkan nih. Kebayang ya? Kebayang nggak? Ini dia, human resource. Anda baca nih. Kelihatan ya? Finance-nya juga Anda harus baca. Finance. Ini ada. Sebenarnya cara ini bisa lebih cepat lagi kalau kita menggunakan black box, ya kan? Contoh, kita menggunakan AI. Tetapi ini nggak saya sarankan. Kenapa nggak saya sarankan? Ini hanya sebagai untuk batu loncatan saja. Misalnya begini, blackbox.ai. Saya jarang menggunakan AI ya. Ini saya itu dulu, sign in dulu. Saya paling males menggunakan AI. Saya lebih suka membaca. Karena dari membaca saya dapat apa tuh namanya? Saya dapat insight yang cukup lumayan cakep gitu ya. Kita bikin dulu misalnya di Excel, di Excel. Kita tulis dulu laporan Bank Mandiri. Di sini ada nomor, terus keterangan, terus di sini ada human resource, terus di sini ada marketing, di sini ada finance, di sini ada operation. Ini kita bikin dulu ininya. Ya, kelihatan? Kita bikin dulu frameworknya, biar dia ngisi sesuai dengan ini ya.
Dah, laporan Bank Mandiri. Dah, kita save dulu. Save as di itu aja. Save as di download. Save as-nya apa namanya? Tiroka. Tiroka Bank Mandiri. Kita save. Dah, kita masukin upload. Upload file. Download. Tiroka. Tiroka nih ya udah ya. Dah. Terus kita upload lagi laporan keuangannya. Tadi mana? Indonesia. Ini ya, udah. CI-nya kita training dulu, biar CI-nya agak-agak pintar gitu ya. Kita upload lagi, upload file, download. Open. Udah ya, di sini udah ya. Terus kita tulis, tolong, tolong buatkan seperti kamu nanti jangan kayak saya, kamu ambil dari yang modulnya itu ya. Tolong bikinkan seperti file Excel yang ada dengan meng, dia nggak ngerti singkatan ya, menggunakan Tiroka. Tiroka apa? Tangible. Tiroka apa? Nurlela? Tangible, intangible resource, and organizational Intangible, capability analysis. intangible, Resource tangible, resource, and organizational and organizational, capability analysis. organizational Capability analysis. capability analisis ya dengan pendekatan pendekatan marketing operation terus human resource dan finance. Dah, kita bikin. Nah, ini dia kan udah dapet nih ya. Kelihatan nggak? Ini udah dapet ya. Masalahnya dia kan belum bisa ngisi kan? Kebayang nggak? Ya, Pak. Nah, kita tulis tolong berikan data terkini mengenai
eh Tiroka Bank Mandiri sehingga bisa membuat tabel di atas. Dah, tunggu sebentar. Oh, dia tidak mempunyai data. Ini kita download to PDF, download Excel ya. Bentar. Download dalam bentuk Excel. Atau enggak, ini kamu copy aja nih. Kamu copy di sini, kamu masukin ke sini. Kamu masukin ke sini. Transfer sih. Kayak gini, kurang lebih. Bisa nggak? Data yang ada di sini, ini kan udah ada nih. Ini udah ada nih. Ini yang kamu baca, terus kamu lihat di tempat Excelnya, gitu ya. Bisa ya? Ngerti nggak? Nggak ngerti. Ya, ini Masih bingung, Pak. kan kamu masukin Tiroka kan ya, yang ada di file yang di sini. Nih, kelihatan nggak? Kamu ambil Nurela, kamu ambil yang di belakang itu, yang di belakang kan ada tuh Tirokanya apa aja yang harus diisi. Masukin laporan keuangannya, biar si black box-nya bisa berpikir, gitu ya. Udah. Kalau cara saya tadi, saya ngelihat annual report-nya. Pertanyaan saya, kalian kan belum terbiasa kan ngelihat annual report kan? Jadi giran ngelihat annual report, gila tuh harus gue baca semuanya gitu ya. Sebenarnya yang ngelihat annual report itu bisa dari executive summary. Executive summary yang ada di atas di sini. Nah, perusahaan itu bagus atau tidaknya kita bisa ngelihat di atasnya ini. Executive summary. Ini BUMN Bank Mandiri. Nah, executive summary ini biasanya ada di bagian depan ini, ya. Bagian depan ini. Jadi ini semuanya yang kamu baca pertama kali. Terus kan di sini kan banyak banget datanya. Datanya itu harus ngapain aja, gitu ya. Datanya itu harus ngapain? Yang pertama dia pasti ngeluarkan yang namanya laporan keuangan. Laba bersihnya berapa, total asetnya berapa itu udah saya ajarkan kemarin pada saat bab 1. Ya, ROI, ROA, apa semuanya itu udah kalian lakukan. Kalau kalian hanya menggunakan ChatGPT, terus Anda cuman hanya generate doang, Anda nggak baca, Anda nggak akan bisa. Ini ada arti-artinya, misalnya year to date, nih, year on year, ini, ini harus kalian tahu nih arti-artinya, ngerti nggak? Jadi pada saat Anda ngobrol, oh iya, gue udah pernah baca nih.
YOY apa sih? Year on year. Ada lagi year to date. Ada lagi year 3 year. Year 3R gitu. Nah, itu kalian harus ngerti nih cara bacanya. ChatGPT akan ngasih kalian informasi kayak gini, ROE, return on investment, apa? ROE, return on ROE, saya lupa. ROE, kepanjangannya, Return on equity, Pak. iya, return on equity ya. Nah, return on equity yang ada di sini, yang tadi, turun lagi deh. Return on equity itu fungsinya apa? Nah, kalian cari di sini. Return on equity itu untuk ngapain? Ya, return on equity itu adalah net profit dibagi equity. Itu adalah ROE. Fungsinya untuk apa? Untuk melihat apa di suatu perusahaan tersebut. Sehingga pada saat Anda melakukan sesuatu, Anda tahu bahwasannya eh, ini untuk melihat suatu ekuitas dari suatu perusahaan, gitu ya. Semakin tinggi equity-nya, semakin bagus atau semakin jelek. Terus nanti keluar lagi nih. Jadi istilah-istilah itu ini adalah istilah-istilah yang biasa dipakai. Kalau kamu nggak ngerti istilahnya, ibarat kata begini, kamu udah pernah pergi ke Jogja nggak? Udah ya? Udah pernah pergi ke Jogja ya? Terus orang Jogja, dia pakai bahasa Jogja atau pakai bahasa premannya dia untuk seseorang di Jogja yang kita juga nggak tahu gitu. Pada saat kita dengar, ih gila aneh banget ya gitu. Ini dia ngomong apa gitu ya. Nah, di dalam suatu perusahaan, ini adalah hal yang harus dimengerti oleh semua orang. Artinya, pada saat Anda masuk di perusahaan, Anda harus tahu nih, fungsi ini untuk apa, fungsi ini untuk apa, fungsi ini untuk apa. Jelas? Pada saat Anda nggak tahu fungsi ini, maka Anda nggak ngerti. Perusahaan itu kadang-kadang bisa ngebohongin Anda juga. Bener nggak? Nah, ini fungsi-fungsi ini untuk menjelaskan. Jadi pada saat Anda ngobrol sama seseorang, Anda bisa langsung tahu, oh iya ya, dia ngomong ini, dia ngomong ini, dia ngomong ini. Kurang lebih begitu. Ada yang mau ditanyakan? Anda udah bikin kan perusahaannya satu-satu kan? Udah, Pak. Udah kan? Berarti minggu depan hari Senin Anda udah bisa masuk kepada IFAS ya. Habis itu kita akan berbicara masalah EVAS di hari Senin. Jelas kan nih? Saya nggak minta apa, tapi saya ingin Anda melakukan research. Sekarang gunanya AI itu untuk membantu Anda, untuk membantu pemahaman Anda. Apabila Anda tidak bisa di kelas, Anda bisa di luar kelas untuk memahami itu. Jadi AI itu berguna untuk membantu Anda. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Itu berarti yang tadi itu buat dijadiin tugas, Pak, atau gimana? Tugas Anda adalah mengisi semua yang ada di belakang itu. Ada form kerjanya. Itu udah saya sampaikan pada hari pertama saya masuk kuliah. Kita tidak aja ujiannya, tengah semester, akhir semester. Kalau kalian bisa mengerjakan tugas itu, semuanya, saya nggak perlu per minggu ini tugasnya ini, saya nggak perlu. Yang penting Anda bisa mengerjakan, terus nanti saya lihat, dan benar, baru saya kasih nilai. Kebayang nggak? Dia, Oke, Pak. Makasih. ya.
Tugasnya itu adalah mengisi lembar belakang kerja buku itu. Jelas? Maka Jelas. itu nanti dia bisa 200 halaman. Dari segi keuangannya udah berapa halaman? Kamu udah ngumpulin berapa halaman di situ? Segi keuangan. Ada nggak 10 lembar? Lebih, Enggak, Pak. Setahu saya sih keuangan bisa 20 lembaran. Terus di IFAS berapa lembar? Moko itu nanti tebel itu laporannya. Jadi kayak anatomi tubuh manusia. Kalau rusak, kita lihat. Kita lihat bukletnya. Mana nih yang rusak gitu. Kebayang nggak? Nah, itu sebagai manual book dari suatu perusahaan. Dari framework di dalam suatu perusahaan. Kalau sekarang kalian masih belum ngerasainnya. Sekarang masih belum merasakannya. Tapi nanti kalau 10 tahun lagi kalian masuk di dalam suatu eh, pemangku kepentingan, artinya kalian berusaha di suatu perusahaan tersebut, kalian bukan menjadi operator, maka kalian akan butuh itu. Ngerti nggak? Jadi nanti perusahaan itu bisa tahu, wih dia sakitnya di mana nih? Sakitnya di keuangannya, di operationnya, marketingnya. Marketing nggak bisa ngejual, kita ganti kepala marketingnya. Operationnya nggak bisa memproduksi, kita ganti kepala produksinya atau kita memperbesar pabrik gitu. Kebayang ya? Ada lagi, kalau finance-nya nggak bagus, kita cari angel investor untuk membiayainya. Gitu kurang lebihnya. Bisa dimengerti, mahasiswa? Ada yang mau tanyakan mahasiswa? Belum ada, Pak. Kalau belum ada, silahkan gunakan blackbox. Kalian udah punya ChatGPT belum? udah, Pak. Ya, Pak. Udah kan? Udah yang berbayar kan? Iya, Pak. Iya, Soalnya Pak. kalau kalau nggak berbayar, susah. Berbayarnya berapa kamu beli? 50.000 kan? Iya, Pak, yang plus. Yang plus ya. Nah, gunakan itu untuk tugas-tugas Anda. Jadi, gunakan itu, tetapi jangan percaya sama AI. Itu hanya tools aja. Mesin bukan kayak manusia. Dia nggak punya perasaan, dia nggak punya intuisi. Yang ada dia hanya tulis berdasarkan dia. Nah, nanti itu dikonfrontir dari kamu, dari Anda-Anda semua. Sehingga pada saat Anda menjalankan perusahaan, Anda firm untuk melakukan sesuatu. Gitu. Jelas? Jelas kan nih? Jelas, Pak. Nih gue paling males ngezoom kayak gini karena gue nggak bisa ngelihat ekspresinya antara jelas atau tidak jelas. Ya udah, kita lanjutin hari Senin. Saya mau hari Senin kita lanjutin lagi. Kita mulai kelas jam berapa? Hari Senin? Jam 8, Pak. Jam 8 ya. Nanti ingetin saya. Biar kita lanjutin lagi. Kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. wabarakatuh, Pak.